Abamectin, bahan aktif sebagai obat hama yang terkenal ampuh dan efektif digunakan. Sekalipun daya basminya kuat, efeknya tidak terlalu berbahaya pada tanaman. Tidak seperti bahan aktif profenofos dan dimetoat yang jika digunakan dalam jangka panjang, berdampak pada daun yang kaku, bahkan menguning. Hama seperti thrips, aphids, dan kutu kebul bisa mati dengan abamectin. Abamectin sendiri diketahui memiliki cara kerja kontak lambung dan semi-translaminar. Dia akan masuk dalam jaringan tanaman meski tidak menyeluruh, hanya pada bagian yang terkena semprotan saja. Itu artinya daya kerja abamectin sangat optimal untuk mencegah ataupun mengatasi serangan hama. Abamectin juga bisa digunakan untuk mengatasi hama ulat dan wereng. Berbagai uji coba pada berbagai tingkat konsentrasi ternyata memiliki efek mematikan bagi berbagai jenis serangga mulai dari telur, larva, hingga serangga dewasa. Abamectin ternyata hampir tidak larut dalam air dan memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengikat partikel tanah. Oleh karena itu, abamectin tidak bergerak dalam tanah, dan tidak mungkin untuk mencemari air tanah. Mengikat erat, dengan degradasi cepat oleh organisme mikrotanah. Senyawa yang dihasilkan oleh degradasi abamectin juga tidak bergerak dan tidak mungkin mencemari tanah. Padahal daya basminya kuat ya juragan? Tapi walau bagaimanapun, dalam jangka waktu tertentu abamectin juga akan terdegradasi. Di permukaan tanah, abamectin mengalami degradasi dalam waktu paruh 8 atau 21 jam saja. Jadi, waktu degradasinya cepat, tanpa mencemari tanah. Ini adalah salah satu dari kelebihan abamectin. Bila diaplikasikan pada permukaan tanah dan tidak teduh, tetesan abamectin yang tertinggal di tanah bertahan sekitar 1 minggu. Bagaimana efek abamectin yang tertinggal di tanah ini? Ternyata, tidak ada efeknya pada tanaman. Karena faktanya, tanaman tidak menyerap abamectin dari tanah. Dan karena bukan insektisida sistemik, penyemprotannya harus dilakukan dengan tepat. Hama sasarannya kebanyakan merupakan serangga, maka disarankan untuk diaplikasikan pada sore hari. Sekitar jam 4 atau 6 sore saat serangga keluar dari persembunyiannya. Penggunaannya juga tidak bisa dicampur dengan pestisida yang sifatnya alkalin, ataupun dengan bahan yang sifatnya basa seperti kapur kalsium, kapur belerang, magnesia atau kapur dolomit, dan amonia cair. Jangan melakukan penyemprotan abamectin pada siang hari di musim panas. Penyemprotan pada siang hari dapat menyebabkan air cepat menguap dan pupuk hanya akan menempel pada permukaan daun. Pada saat siang hari pun mulut daun dalam keadaan menutup. Abamectin juga harus dijauhkan dari suhu tinggi dan sumber pengapian. Perlu juragan tahu, kalau bahan aktif ini bekerja dengan normal dalam rentang suhu 16–22 derajat Celcius saja. Pada suhu di atas 25 derajat Celcius atau ketika pada suhu yang panas, lebih saya sarankan untuk menggunakan emamectin benzoat. Kaitannya dengan hasil panen, pada 20 hari sebelum panen, hentikan aplikasi abamectin. Idealnya, sebenarnya penyemprotan pestisida dihentikan pada 10 hari sebelum panen. Tapi pada penggunaan abamectin dihentikan 20 hari sebelum panen. Abamectin merupakan salah satu jenis pestisida yang tergolong dalam kelompok pestisida kontak yang efektif melawan hama pada tanaman, tetapi tidak menyebar melalui seluruh tanaman. Apabila setelah proses penyemprotan terjadi hujan, insektisida ini tidak akan tercuci oleh air hujan. Sehingga tanaman akan tetap terlindungi oleh insektisida tersebut. Ini terjadi karena insektisida tersebut sudah masuk ke dalam tanaman. Kerja dari insektisida jenis abamectin ini mampu bertahan dalam jaringan tanaman selama kurang lebih 1 minggu setelah proses penyemprotan.
Abamectin memang memiliki sifat translaminar, namun hanya pada bagian tertentu. Kalau kita maunya hama terkendali dengan cara kontak dan sistemik sekaligus, perlu kita tambahkan bahan aktif sistemik. Untuk memperkuat pengendalian pada hama, kita bisa menggunakan bahan aktif tambahan sistemik, yaitu imidacloprid. Abamectin kalau dicampur dengan bahan aktif diaventuron akan menjadi formulasi akarisida. Penggunaannya cenderung untuk mengatasi hama sejenis tungau saja. Kalau dicampur dengan klorpirifos akan menjadi formulasi kontak lambung saja. Maka untuk melengkapi kerja obat hama agar bisa kontak dan sistemik saya sarankan untuk menggunakan campuran abamectin dan imidacloprid. Umumnya abamectin digunakan untuk mengendalikan hama jenis kutu-kutuan seperti tungau, thrips, kutu kebul dan aphids. Juga bisa membasmi hama warang dan jenis ulat seperti penggorok daun dan ulat gerayak. Imidacloprid juga digunakan sebagai pengendali hama jenis kutu seperti abamectin, wareng coklat, lalat daun, juga penggerak batang pada padi. Rekomendasi produk imidacloprid adalah Avidor, Winder, Imidastar, atau Besvidor. Kalau rekomendasi abamectin ada pada video ini. Dari mulai yang bening, yang hitam dengan harga lebih murah, sampai abamectin dengan konsentrasi tertinggi. Tapi, tanpa harus mencampur kita bisa menggunakan campuran dua bahan aktif ini dalam satu produk. Seperti biasa, berikut ini beberapa rekomendasi produknya. Doberman merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang bentuknya pekatan dan dapat diemulsikan. Di dalamnya, ada kandungan abamectin 36 gram per liter dan imidacloprid 18 gram per liter. Penggunaannya akan membantu mengatasi hama thrips yang biasanya bandel pada tanaman cabai. Per kemasan 500 ml insektisida ini harganya sekitar 160 ribuan. Dosis penggunaan yang disarankan untuk tanaman cabai adalah 1 atau 2 ml per liter. Kalau juragan baru pertama kali menggunakan campuran insektisida ini, gunakan dengan dosis yang rendah dulu. Insektisida Amexda komposisinya terdiri dari abamectin 36 gram per liter dan imidacloprid 300 gram per liter. Jenis hama yang bisa dikendalikan adalah lalat buah, wareng coklat, kutu kebul, ulat penggerak batang, ulat gerayak, sundep, hama putih palsu, thrips, dan kutu daun. Produk ini bisa mengendalikan hama-hama tersebut mulai dari dosis 0,5 ml per liter. Ini karena kandungan bahan aktifnya yang tinggi. Saat ini, harga per kemasan 500 ml sekitar Rp75.000. Dalam insektisida Avimax ada kandungan abamectin 20 gram per liter dan imidacloprid 100 gram per liter. Produk cap paktani ini diformulasikan dalam bentuk isi untuk mengendalikan hama jenis thrips, kutu, dan wareng batang coklat. Penggunaannya cukup dengan dosis yang sangat rendah, yaitu 0,25 ml saja per liter untuk tanaman cabai dan padi sawah. Maksimal dosisnya 1 ml per liter. Harga 100 ml Avimax sekitar Rp45 ribuan. Abamectin dalam insektisida ini ada 28 gram per liter. Sementara imidaclopridnya 300 gram per liter. Penggunaannya bisa mengendalikan penyakit thrips, tungau, kutu daun, kutu kebul, sundep, wareng coklat, hama penggulung daun, sampai ulat daun. Dosis penggunaan untuk tanaman hortikultura termasuk cabai rata-rata 0,5 sampai 1 ml per liter. Khusus untuk tanaman padi, dosisnya 1 sampai 2 ml per liter.
100 mili N-klor harganya sekitar 80 ribuan. Itu tadi rekomendasinya juragan, kalau mau pengendalian hama lebih cepat teratasi. Campuran antara abamectin dan imidacloprid akan menjadi campuran yang kuat sebagai insektisida sistemik sekaligus kontak. Sampai sini saja pembahasan kita juragan, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.